Lakukan ini ketika banyak uang. Anda pernah nggak ketika punya uang merayakannya? Atau ketika Anda punya uang, Anda melakukan ya pokoknya pengungkapan rasa syukur. Nah, ini kita mau bahas ya, tapi di sini kita membahasnya secara positif ya, bukan sesuatu yang aneh-aneh juga, bukan sesuatu yang itu membuat Anda jauh lebih rugi ataupun mengurangi begitu banyak keuangan Anda. Namun di sini kita perlu merayakan ketika kita mendapatkan yang namanya uang ataupun rezeki. Ini kita bisa terapkan dan kita bisa jalankan ketika kita mendapatkan ya mungkin nilainya bebas aja ya, berapa aja, tapi yang jelas teman-teman bisa manfaatkan itu untuk menariknya jauh lebih banyak lagi. Itu adalah sesuatu cara mengundangnya, jadi bukan sesuatu yang kita membuangnya secara percuma, tapi ini adalah perayaan yang berhubungan dengan law of attraction. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Ya kita juga harus merayakan ya ketika mendapatkan nilai uang tertentu. Dan kita bisa menjalankannya tentu saja dengan metode law of attraction. Yang itu nanti bisa membuat teman-teman jauh lebih banyak lagi menghasilkan. Jauh lebih banyak lagi mendapatkan keberlimpahan. Apa aja sih yang perlu diterapkan untuk kita merayakan sebuah momen yang dimana itu adalah kita mendapatkan uang. Ya uang itu bisa dari mana aja ya, dari usaha Anda, bisa penghasilan bulanan Anda, dari gaji Anda, itu terserah, bebas saja. Yang jelas di sini semuanya berkaitan dengan hukum tarik menarik. Jangan khawatir ya. Ini bukan mengajari Anda boros, bukan mengajari Anda membuang-buang uang, tapi ini justru akan meningkatkan bagaimana penghasilan Anda jauh lebih banyak lagi. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Buat catatan keberhasilan. Selalu pertahankan catatan keberhasilan kecil Anda dalam perjalanan keuangan. Tuliskan pencapaian-pencapaian tersebut, sekecil apapun itu, dan bacalah secara berkala. Ini dapat mencakup penghematan, pencapaian dalam investasi, atau bahkan tindakan positif yang Anda ambil terkait keuangan. Membaca catatan ini membantu memperkuat positivitas dan merayakan setiap langkah kecil. Kita kalau misalkan nih ada pembukuan ya, misalkan ada uang masuk, uang keluar, itu sebenarnya kita bisa lakukan untuk evaluasi juga. Loh, di bulan ini masuknya sekian, atau di hari ini masuknya sekian, keluarnya sekian, untuk apa aja. Ketika kita punya catatan seperti itu, maka justru kita akan lebih paham, oh polanya begini nih, gue dapat uang keluarnya begini, gue dapat uang masuknya dari sini. Itu perlu dikembangkan juga. Ya dengan begitu, kita kalau mau akumulasi, itu kita akan merasa, wah ternyata banyak juga ya hasilnya ya. Ternyata hasilnya ini di luar perkiraan. Nah itu dari akumulasi uang yang masuk. Tinggal kita setarakan nih dengan uang yang keluar nih, untuk apa aja, hal yang penting atau hal yang tidak, untuk siapa juga itu keluar. Nah itu juga perlu kita pelajari juga. Ketika kita sudah menggunakan catatan keberhasilan, catatan keuangan, dari situ kita patut bersyukur. Kenapa? Ya kita udah ada yang namanya uang yang masuk. Terus perayaannya di mana? Nah perayaannya dari dalam diri kita. Kita bisa bersyukur, kita bisa mengungkapkan apa yang ingin kita kembangkan lagi ke depannya. Misalkan hari ini ataupun tiap bulan Anda cuma dapat berapa, Anda bisa menanamkan lagi yang namanya afirmasi untuk meningkatkan penghasilan Anda. Mungkin 2, 3, sampai 10 kali lipat, itu sah-sah aja. Cuman kalau saran saya, lakukan secara berjenjang. Misalkan Anda naikkan 2 kali lipat dulu, udah dapat, naikkan lagi dari yang 2 kali lipat itu ke 2 kali lipat lagi. Begitu seterusnya. Jadi dari yang 1 misalkan naik jadi 2, dari 2 ini langsung 4, dari 4 langsung ke 8, switchnya gitu. Jadi nanti nggak kerasa teman-teman ini akan semakin banyak mendapatkan keberlimpahan. Udah dapat bukannya nggak bersyukur, tapi dengan bersyukur dan kita memposisikan Tuhan adalah yang maha kaya, ya kita akan selalu diberi. Kita akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan kita. Dan kita lanjut di poin kedua. Rayakan setiap momen kecil. Jangan menunggu kesuksesan besar untuk merayakan. Rayakan setiap momen kecil yang menandakan kemajuan dalam perjalanan keuangan Anda. Ini bisa berupa pencapaian target penghematan bulanan, penyelesaian pembayaran utang tertentu, atau memulai investasi. Merayakan setiap keberhasilan kecil memberikan dorongan positif dan memperkuat keyakinan diri. Dengan kita melakukan perayaan nih ya,
perayaannya nggak perlu gede-gedean. Nanti kita bahas lagi ya, bagaimana sih caranya merayakannya ketika kita mendapatkan uang yang masuk ataupun peningkatan soal keuangan kita. Dari poin pertama sebenarnya tadi udah kita bahas juga kan, kenapa harus kita memahami sebuah catatan. Uang masuknya berapa, keluarnya berapa, itu bisa kita evaluasi. Nah, nanti dari situ kita bisa kembangkan lagi. Oh, ternyata pemasukan dan pengeluarannya jauh lebih besar pemasukannya, pengeluarannya dikit. Terus kita dari pengeluaran itu bisa kita pisah lagi. Ini ternyata bukan sesuatu yang primer, ini hanya sebuah ya pokoknya iseng-iseng aja. Nah, mungkin ada pengeluaran kita yang itu sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan. Ya mungkin di bulan-bulan kemarin, di bulan-bulan yang sebelum-sebelumnya itu ada pengeluaran-pengeluaran yang itu sebenarnya ya bisa dibilang nggak terduga. Namun kita bisa mengatasinya dari catatan tadi. Dari pola itu nanti kita bisa merasakan atau kita mendapatkan sebuah ya mungkin evaluasi lagi ya. Bagaimana kita memisahkan, oh ini yang penting, ini yang mungkin bisa menyusul. Kita bisa memilahnya. Nah, ketika kita udah bisa investasi dan investasinya jangka panjang ya, itu jauh lebih membuat kita nanti lebih tenang lagi. Karena apa? Kita udah punya dana pensiun. Terus lagi nih, mungkin yang Anda punya hutang ataupun kewajiban bulanan lah yang biasanya bahasa halusnya, itu Anda ternyata udah bisa melunasinya. Ya, itu Anda harus bersyukur. Dan jangan terlibat lagi ya, kecuali untuk pengembangan bisnis ya itu terserah Anda bisa memutuskannya sendiri. Tapi kalau untuk memulai sesuatu saya sarankan jangan. Kita lanjut di poin ketiga, gunakan afirmasi positif. Sertakan afirmasi positif dalam rutinitas harian Anda terkait keuangan. Misalnya setiap hari keuangan saya semakin membaik, atau saya bersyukur atas setiap keberhasilan kecil dalam perjalanan keuangan saya. Ucapkan afirmasi ini dengan keyakinan untuk membentuk pola pikir positif. Kembali lagi ya, yang namanya law of attraction itu nggak lepas dari yang namanya afirmasi. Jadi ketika Anda pengen memiliki sesuatu yang jauh lebih besar dari saat ini, Anda harus membangun diri Anda dulu, membangun pola pikir Anda dulu. Jadi segala hal itu Anda buat sesuatu yang positif. Meskipun kadang kita juga harus mengakui ada hal negatif yang masuk dalam kehidupan kita. Dan nanti setelah itu kita ikhlaskan itu untuk keluar dan itu lepas dari kehidupan kita. Namun kita harus terus menjaga yang namanya pikiran positif. Ketika kita menjaga pikiran positif kita, maka apa? Hal-hal positif juga yang akan kita tarik dalam kehidupan. Ada orang berpikiran kalau misalkan nih positif terus hasilnya nggak ada, hasilnya nggak kelihatan, nggak ada buktinya. Tunggu dulu men. Ketika kita berproses, dinikmati dulu. Orang Jack Ma aja dulu cuma tukang AC, tapi dia sekarang menjadi orang yang terkaya, dan itu juga butuh proses. Nggak serta-merta lahir langsung kaya raya, nggak juga. Kecuali emang Anda dilahirkan dari golongan orang tertentu ya, yang dia udah turun-temurun, ya nggak masalah. Tapi kalau kita lahir dari orang yang biasa ya, mau nggak mau kita yang harus merubahnya. Paling nggak dari pikiran kita dulu, bagaimana kita menjaga nggak pikiran positif kita, terus perilaku positif kita, dan apapun yang kita inginkan itu kita raihnya bagaimana, apakah dengan cara yang buruk atau dengan cara yang baik. Itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Jadi bukan kita tahu-tahu menerapkan law of attraction, tiba-tiba apa yang kita inginkan datang. Itu Anda seperti melihat iklan rokok ya, zaman dulu ya, yang nendang teko, yang keluar jin, habis itu apa? Kukabulkan satu permintaan. Nah, itu cuman ada di dongeng. Tapi kalau yang di dunia nyata, ya itulah alam semesta. Keinginanmu adalah perintah untukku. Nah, itulah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itulah yang kita minta. Alam semesta akan mengabulkannya untuk kita. Dan kita lanjut di poin keempat. Nah, di poin keempat ini adalah perayaannya bagaimana, apa aja yang bisa kita terapkan ketika kita ini sudah mencapai nih, misalkan kita mendapatkan penghasilan, mungkin Anda naik gaji, ataupun omset Anda naik, ataupun segala sesuatu Anda dapat bonus dan lain-lainnya yang itu berwujud uang dan kita perlu merayakannya. Tapi ini dari sisi positif ya, kita nggak merayakannya dengan cara yang aneh-aneh ya. Dan ini berfungsi untuk diri sendiri, dan usahakan ya itu Anda lakukan. Beri diri hadiah. Berikan diri Anda hadiah setelah mencapai tujuan kecil. Ini bisa berupa hadiah kecil seperti menonton film favorit, asal jangan film yang aneh-aneh ya, maksudnya film yang itu justru membunuh hormon serotonin Anda.
nantinya Anda malah loyo. Membeli buku yang Anda inginkan bagi yang suka membaca ya. Jadi kalau Anda suka membaca buku-buku pengembangan diri dan lain-lain, silahkan isi pikiran Anda, isi otak Anda ya. Itu adalah sebuah hadiah ya. Itu investasi jangka panjang banget dan itu nggak bakal luntur. Atau bersantai di spa. Nah, Anda bisa spa juga. Anda bisa santai-santai. Anda bisa rileks di sana juga dengan aromaterapi, dengan musik-musik relaksasi. Tapi spanya yang benar ya, bukan spa yang macam-macam ya. Memberi diri hadiah membantu menciptakan asosiasi positif dengan pencapaian keuangan dan ini dapat memperkuat rasa positif terkait uang. Dengan Anda menghargai diri sendiri, Anda memberikan reward pada diri sendiri, itu sama halnya Anda sudah memperkuat posisi Anda sudah memperkuat bagaimana nanti segala hal yang terkait uang itu akan semakin mudah Anda dapatkan. Entah peluang, entah kesempatan, entah itu nanti kerjasama atau apapun ya, tergantung dari profesi teman-teman juga. Atau bahkan ada yang bingung nih, ada yang sedang nggak bekerja ataupun ada yang udah mendekati masa pensiun. Nanti bingung penghasilannya dari mana lagi karena udah pensiun. Ya, jalankan kemampuan yang kita miliki. Contohnya, Anda punya keahlian apa? Gunakan itu. Sama halnya Anda juga menghargai diri sendiri. Anda juga memberikan hadiah pada diri sendiri. Kembangkan aja. Mungkin Anda harus melibatkan orang lain. Mungkin anak Anda, cucu Anda, keponakan Anda. Libatkan saja. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi bagaimana nanti, bagaimana ada pemasukan dan lain-lain. Yang jelas Anda harus cari idenya dulu. Dengan ide Anda langsung mulai dulu. Ketika Anda udah memulai, nanti segalanya akan dipersiapkan. Segalanya nanti akan menemukan titik di mana apa yang Anda butuhkan yang sebelumnya nggak ada, jadi ada. Yang namanya kita memberikan hadiah pada diri sendiri, biasanya nih ya, biasanya itu cuman minta makan ya, makanan ataupun itu hanya pakaian. Jadi diri kita ini hanya meminta sesuatu yang ya kita butuhkan aja. Saya udah membuatkan videonya ya yang tentang sesajen ya. Terus jangan berpikiran wah diri saya mau begini mau begitu. Ya itu Anda harus bisa membedakan di mana itu ambisi, di mana itu memang diri Anda yang membutuhkannya. Dan kita lanjut di poin kelima. Bergabung dengan komunitas positif. Bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki pandangan positif terhadap keuangan, berbagi keberhasilan kecil Anda dengan orang-orang yang mendukung dan memotivasi dapat memperkuat positivitas Anda. Diskusi dengan orang-orang yang memiliki tujuan finansial serupa dapat memberikan inspirasi dan semangat. Kita boleh bergabung dalam sebuah komunitas, tapi komunitasnya yang bagaimana dulu? Apakah itu komunitas yang membernya itu suka pesimis ya? Entah itu komunitas apa, kita salah masuk atau gimana. Terus nanti ketika kita diskusi nih soal bagaimana kita mendapatkan penghasilan, bagaimana impian kita juga yang ingin kita wujudkan, tiba-tiba ada yang nyeletuk, nggak usah ngimpi tinggi-tinggi, nanti jatuh sakit. Ada yang seperti itu. Di komunitas ini kita harus memilih benar-benar orang yang di situ memiliki visi dan misi yang sama. Ketika visi misinya sama dan di situ udah membangun sebuah ikatan ya mungkin bisa dibilang kekeluargaan juga ya dalam komunitas itu, Anda akan semakin kuat memiliki pikiran positif dan itu bisa Anda kembangkan lagi dan bisa saja ada masukan-masukan. Mungkin di situ juga ada orang yang dirinya pengen menjalankan sesuatu tapi dirinya nggak mampu dan dia punya modal. Terus Anda punya kemampuan tapi modalnya nggak ada. Nah, itu bisa berkolaborasi. Anda bisa join, Anda bisa ya mungkin kerjasama. Entah nanti hitungannya bagaimana ya itu terserah Anda juga ya. Jadi ketika kita memiliki komunitas yang positif, maka apa yang kita jalankan, input yang kita masukkan itu kebanyakan hal-hal yang positif. Dan jangan salah memilih yang namanya komunitas, karena banyak banget yang namanya komunitas yang tadinya tujuannya nih wah harus berpikir positif dan lain-lain, ternyata dari situ si A si B saling ya mungkin menyerang satu sama lainnya, atau bahkan di situ yang menjadi foundernya juga dirinya nggak mau untuk bertanggung jawab ketika terjadi seperti itu, tidak menjadi penengah, malah justru ikut-ikutan dan menganggap orang lain yang mungkin menjadi targetnya adalah orang yang bersalah. Jadi tetap semangat, hargai diri sendiri, dan selalu jaga kesehatan. Sukses berkelimpahan.